Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang kita ketemu lagi. Masih ingat dengan saya Bu? Ingat sus. Coba siapa? Sus. Ya benar sekali. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Masih sedikit. Oleh takut ya Ibu. Berapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Berkurang sus, hari ini cuma 2 kali. Berapa lama suara yang Ibu dengar langsung? Lebih pendek, yang terakhir 3 menit sus. Dari mana Ibu bisa merasa suara itu terdengar? Tetap dari luar, tapi sekarang seolah dari ruangan sebelah, tidak lagi di dekat telinga. Seberapa keras suara yang Ibu dengar? Seperti suara bicara yang biasa, tidak seperti teriakan lagi. Apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau luar? Saya mulai yakin itu berasal dari penyakit saya, bukan dari dunia nyata. Seberapa sering isi suara yang Ibu dengar bersifat negatif? Masih negatif sus, tapi tidak se-ekstrim dulu. Apa isi suara yang Ibu dengar? Masih menghina, tapi perintah untuk menyakiti diri sendiri sudah berkurang. Seberapa sering Ibu merasakan tidak nyaman karena suara yang Ibu dengar? Masih tidak nyaman, tapi tidak setiap kali. Saat saya sibuk, saya agak lupa sus. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Sudah berkurang, mungkin sekarang ada di angka 5. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Saya sudah bisa memasak dan menjemur pakaian, masih terganggu sus. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Saya merasa lebih bisa mengendalikan sus. Baik, apakah Ibu masih ingat ada beberapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi Ibu? Ingat sus. Coba sebutkan apa saja dan bagaimana cara melakukannya. Yang pertama ada teknik menghardik, itu dengan menutup telinga lalu bilang, pergi, kamu suara palsu. Lalu yang kedua dengan mengajak suster atau teman berbicara saat mendengar suara-suara. Bagus sekali Ibu, ternyata Ibu masih mengingatnya dan bisa melakukannya. Apakah Ibu sudah melakukan latihan teknik menghardik, bicara dengan orang lain untuk mengontrol halusinasi seperti yang saya ajarkan? Sudah sus. Selain dari cara yang telah Ibu sebutkan tadi, apa Ibu mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi Ibu? Belum sus. Baiklah Ibu, seperti janji kemarin, hari ini belajar cara yang ketiga, yaitu melakukan kegiatan. Tujuannya untuk mengontrol halusinasi yang dengan mengenalnya halusinasi yang muncul. Apakah Ibu bersedia? Sedia sus. Baiklah Ibu mau berapa lama kita berbincang-bincang? 15 menit saja sus. Di mana enaknya kita berbincang-bincang Ibu? Di ruangan ini saja sus. Baiklah, kalau di tempat ini kita mengobrol. Yang pertama, apakah Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan mengontrol halusinasi dengan teknik beraktivitas sehari-hari? Belum sus. Baik, saya jelaskan dulu ya. Yang dimaksud yaitu mengontrol halusinasi dengan teknik beraktivitas sehari-hari adalah upaya mengalihkan perhatian Ibu dari halusinasi melalui kegiatan yang rutin dan bermanfaat. Tujuannya, apakah Ibu sudah tahu? Belum sus. Tujuannya untuk mengurangi intensitas halusinasi, membantu penderita lebih mandiri, serta menjaga kestabilan kondisi mental. Hal yang harus dipersiapkan yaitu waktu, lingkungan yang aman, serta hubungan keluarga atau pendamping. Caranya bagaimana Ibu? Belum tahu sus. Baik Ibu, kalau belum mengerti saya praktekkan dulu ya. Nanti Ibu bisa mempraktekkan setelah saya. Baik Ibu, jika akan mempraktekkan tempat tidur, yang harus dilakukan yaitu kita memindahkan bantal dulu ya Ibu, memindahkan bantalnya dulu. Lalu kita bisa langsung memasang sepeda ya Ibu, mulai dari atas. Mulai dari atas ya Ibu. Kita sisipkan, selipkan. Lalu di bagian yang bawah kita selipkan juga. Lalu selanjutnya pasang selimut ya Ibu. Masangnya di bawah seperti ini.
Sudah selesai, lalu kita letakkan baterainya. Seperti ini ya Ibu cara merapikan tempat tidurnya. Nanti Ibu bisa merapikan sendiri ya Ibu. Coba saya atas dulu semuanya, nanti agar Ibu bisa merapikan semua. Baik Ibu, bisa dimulai. Dari sisi atas dulu ya Ibu. Seperti ini sus. Bagus sekali ya Ibu, melakukannya dengan rapi. Baik Ibu, kita merapikan tempat tidurnya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengontrol halusinasi dengan teknik aktivitas sehari-hari? Sudah lebih baik sus. Baiklah Ibu, masih ingat atau tidak? Coba Ibu sebutkan lagi apa pengertiannya, tujuannya, dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi Ibu? Jadi mengontrol halusinasi dengan teknik melakukan aktivitas sehari-hari itu mengontrol halusinasi dengan upaya mengalihkan perhatian saya dari halusinasi melalui kegiatan rutin yang bermanfaat. Untuk tujuannya itu untuk membantu penderita seperti saya lebih mandiri serta menjaga kestabilan mental. Hal yang perlu disiapkan itu ada waktu, lingkungan yang aman, serta dukungan keluarga atau pendamping sus. Bagus sekali Ibu, sekarang mari kita masukkan dalam judul ya Bu. Bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat Ibu halusinasi? Ibu nanti coba praktekkan latihan lagi. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Ibu bisa melakukan aktivitas sehari-hari agar nyaman dari suara yang mengejek Ibu. Saya masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian ya Bu. Jangan lupa Ibu akan cara untuk mengontrol halusinasi dengan cara menghadapi bercakap-cakap dan melakukan aktivitas sehari-hari agar suara-suara yang Ibu dengarkan tidak mengganggu Ibu lagi. Baik sus. Baiklah Bu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang lain? Cara yang keempat yaitu dengan minum obat untuk mengendalikan halusinasi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Jadi saya akan kembali lagi sekitar pukul 9 ya. Waktunya kita mau berapa lama Bu? 15 menit saja sus. Baik, untuk tepatnya mau di mana? Di sini saja sus. Baiklah, kalau begitu jika sudah cukup saya izin pamit dulu ya Bu. Terima kasih sus. Sama-sama Ibu.